Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita yang besar bagi saya menjumpai saudara kembali di hari Minggu yang luar biasa ini. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan sukacita, selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Fokus kita tahun ini adalah semakin kuat, semakin berdampak. Beberapa minggu ini kita telah belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, dari Ayub, Yusuf, dan juga dari Daud. Bagaimana mereka hidup berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ibadah break diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 3 Abalov Bali. Dan untuk adik-adik Kega, ibadah Kega tetap akan diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi di lantai 2 Abalov Bali. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudara untuk beribadah bersama kami di tempat ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap beribadah bersama kami setiap hari Minggu jam 9 pagi di lantai 3 Abalov Bali. Ayat hafalan kita hari ini, Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian Abah News Update untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, semakin kuat, semakin berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat Abalov Bali, khususnya di Denpasar. Salam budaya baru, salam sehat seutuhnya. Hari ini kita kembali belajar tentang firman Tuhan dengan tema semakin kuat, semakin berdampak melalui gaya hidup salib. Semakin kuat, semakin berdampak adalah tema kita pada tahun 2023 ini. Katanya, bigger, stronger, bigger impact, atau ada katakan getting stronger, bigger impact dalam bahasa Inggris ya. Nah, saya ingin mengingatkan kalau saya berbicara tentang semakin kuat, semakin berdampak melalui gaya hidup salib, dikaitkan dengan visi, misi, dan nilai-nilai daripada Abalov. Kita masih ingat, kita ingin menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan dengan nilainya, yaitu hamba dalam kasih Kristus. Itu adalah tujuan kita. Setiap kita memastikan Jemaat Abalov, Jemaat Allah Abalov, bukan hanya di Bali, kita menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupannya melalui 3 hal. Kita ingin menjadi murid, hidup di dalam komunitas,
memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi, kita memberi dampak bagi yang lainnya. Kita juga diingatkan di dalam proses 2023 ini, kita rindu terus semakin kuat di dalam persekutuan kita, semakin kuat di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, dan kita ingin berdampak untuk menjadi berkat bagi khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita ingin kuat di dalam penjangkauan, kita semakin kuat dalam out proses kita. Untuk itu, pastikan setiap kita semakin kuat, semakin berdampak. Jemaat Abaloh, kita akan belajar kembali di dalam 2 Korintus 4 ayat 15 sampai 18. Di dalam kita belajar mengenai jemaat Korintus ini mengaitkan dengan tema semakin kuat, semakin berdampak. Ada 4 hal yang diingatkan kita melalui pembelajaran di tingkat Korintus, yaitu hidup di dalam kasih karunia. Kita sudah belajar 3 minggu yang lalu. Tentang hati yang tidak tawar. Saya ingat 2 minggu yang lalu Pak Doni membahas. Yang ketiga, tidak takut menderita atau gaya hidup salib. Yang hari ini kita akan belajar. Yang keempat, melihat yang tidak kelihatan atau melihat akhir dari proses kehidupan kita. Nah, saya ingin mengingatkan, ketika kita semakin kuat, semakin berdampak melalui gaya hidup salib, di mana dasar ayatnya? Kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 2:42. Ayat ini sering saya bahas tahun lalu. Berbicara jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada 5 kata kunci: bertekun, pengajaran rasul-rasul, persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Memecahkan roti, inilah yang saya sebut gaya hidup salib. Ingat, kata bertekun itu terus-menerus, bertekun itu tidak putus asa, bertekun itu sifatnya konsisten, kita setia. Kadang-kadang bertekun itu membosankan, kadang-kadang bertekun itu tidak mengenakan, dan jangan lupa bertekun bisa memberikan dalam kehidupan kita respon otomatis. Setiap hari kita pasti bertekun, kita makan dan minum. Ayo kita ingat, kalau setiap hari ke WC enggak? Setiap hari sikat gigi enggak? Lah itu yang namanya bertekun. Lah dalam konteks ini disebut bertekun dalam memecahkan roti, dari kehidupan yang terus-menerus mengenai gaya hidup salib. Di Matius 10 ayat 38 dan 39 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, mengikut Yesus, tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawa, ia akan kehilangan nyawa. Dan barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia memperoleh. Ya, salib itu kehilangan nyawa, kehilangan segalanya. Justru dalam kehilangan kita memperoleh. Matius 16:24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. 2 kali diulis. Kalau kita melihat di seluruh kitab Injil tertulis proses ini. Dan kita juga bisa melihat Matius 26 ayat 20 sampai ayat 26 sampai 29 berbicara kita tentang perjamuan kudus, memecahkan roti. Kemudian diulang lagi di dalam 1 Korintus 11 ayat 17-33 berbicara yang sama tentang kematian Yesus. Perlu dikenang. Kenapa perlu dikenang? Seperti Kisah Rasul 2:42, karena itu penting. Kalau saya boleh simpulkan, kehidupan salib, gaya hidup salib, budaya salib adalah sesuatu yang penting pada zaman jemaat mula-mula. Jemaat Abaloh Bali yang dikasihi Tuhan, ada 2 pandangan ekstrim tentang salib. 2 pandangan ekstrim. Kita tidak ikut 2 ekstrim ini. Yang pertama, kita tidak perlu mengalami salib. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah disalibkan. Penyaliban Tuhan Yesus itu untuk membebaskan kita dari salib. Apalagi dikontekskan dengan penderitaan. Maka kita tidak perlu hidup salib. Makanya kita tidak perlu menderita. Justru sebaliknya, hidup kita di dalam apa? Kemakmuran. Hidup kita di dalam keberkatan.
Dalam satu konteks tidak salah, tapi kita tidak mengenal salib, tidak ada penderitaan. Tidak ada penderitaan, tidak ada salib. Kita pastikan kita ini hidup di dalam keberkatan, makmur, terus menerus. Kalau ada orang kena salib, kena kutuk, lah ini yang paling bahaya. Kena salib, kena kutuk. Dengar, ini ekstrem yang pertama. Ekstrem yang kedua, banyak orang berkata kita ini harus memikul salib setiap hari. Tidak salah kata-kata Alkitab, tapi apa implikasinya, prakteknya? Kita memikul salib setiap hari, kita harus menderita setiap hari. Nggak heran zaman dulu ada orang menyiksa dirinya, menderita supaya apa? Dia kudus, supaya hidupnya memikul salib, hidupnya kayak Tuhan Yesus. Loh, ini ada loh. Nah, kita ini tidak ekstrim di sana. Kenapa? Ibrani 11 mengatakan, orang yang beriman, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dia mengalami yang disebut kemenangan iman. Dia mengalami pertolongan Tuhan, mujizat yang dahsyat dan luar biasa, mengalami perkara-perkara yang fenomenal, mengalami kelimpahan, mengalami pertolongan, mengalami banyak hal yang baik-baik dan positif. Tapi kita juga ingat Ibrani mulai saya kira ayat 36. Ada 5 ayat terakhir. Ibrani 11 berkata, ada orang yang menderita, digergaji, menderita, aniaya, mengalami penghinaan, macam-macam yang kelihatannya negatif. Tetapi ingat, jemaat Apollo Bali yang dikasih Tuhan, semuanya disebut orang yang beriman. Semuanya disebut orang yang percaya. Jadi salib itu hati-hati. Bukan terus menderita, terus diberi kelimpahan. Yang disebut salib di sinilah sesuai yang apa Allah mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, gaya hidup salib adalah salah satu dasar yang paling penting, ya. Selain memecahkan roti, ada pengajaran Rasul, ada doa, ada persekutuan. Salib adalah salah satu dasar yang paling penting kehidupan jemaat mula-mula. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Gaya hidup salib adalah cara yang biasa pada waktu itu. Oh, hidup salib hebat ya? Enggak, cara yang biasa. Itu memang gaya hidup, dasar hidup, tapi gaya hidup yang biasa yang diikuti orang-orang percaya. Khususnya waktu jemaat mula-mula pada masa kerajaan Herodes. Nero, bukan Herodes, maaf. Mereka mengalami situasi salib setiap hari. Orang Kristen pada waktu itu mengalami salib, khususnya aniaya, khususnya kematian, khususnya penderitaan. Oh, itu luar biasa. Dan itu biasa. Ketika mereka jadi orang Kristen, mereka mengalami aniaya, itu biasa. Yang disebut salib waktu itu, maaf ya, bukan hanya menderita aniaya, bahkan menyerahkan nyawa atau kehidupannya kepada Allah. Kalau saya jadi orang percaya pada waktu itu, bukan hanya menyerahkan nyawa saya, siap mati, siap dimakan singa, siap dijadi tontonan, hinaan, dibunuh, pada zaman Nero dibakar sebagai obor. Tapi ingat, ketika saya mengalami salib, keluarga saya, istri, anak-anak saya, Eliana bisa lihat Elizabeth dalam konteks sekarang ngalami salib. Pak Ferdinand bukan hanya Pak Ferdinand yang syuting ke ibu Martha, ya. Mungkin Kaleb juga, ya. Semua ngalami, ya. Nggak ada yang nggak ngalami. Raymond pun juga sama, Pak. Salib semua. Jadi salib waktu itu bukan sekedar yang kita mudah bayangkan loh ya. Kematian. Penyerah nyawa bukan hanya dia, tapi maaf keluarganya, dan kemungkinan besar adalah komunitasnya. Nah, saya ingin jelaskan dulu nih, Pak Pita, yang namanya salib itu apa? Ya, sakit salib nggak Pak Pita? Ya, bisa jadi. Pak Pita, kalau saya bangkrut salib nggak itu? Pak Pita, kalau saya ditinggal pacar salib nggak? Ya, bentar dulu.
kita definisikan dulu yang namanya salib supaya kita tidak salah. Salib itu penderitaan, saya setuju. Yang dimaksudkan bukan karena satu dosa kita, bukan karena kesalahan, kelalaian, kebodohan, atau kebebalan kita. Maaf ketika kita dimaki-maki tetangga kita, ketika kita nyanyi-nyanyi, kelihatannya salib ya. Lihat, wah disalibkan, saya nyanyi memuji Tuhan, tetangga saya marah-marah. Ya kelihatannya sih kayak salib, tapi ternyata nyanyinya di tengah malam, jam 1, jam 2, tetanggamu marah, wong itu cuma dibatasin tembok, dia marah lah. Itu bukan salib. Ya. Salib itu bukan karena apa? Maaf, dosa, kelalaian, kesalahan. Penderitaan itu bisa berupa apa sih? Aniaya fisik seperti jemaat mula-mula. Oke, aniaya fisik. Bisa berupa hinaan. Saya masih ingat ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya masih ingat keluarga saya berkata, "Lu ngapain gini-gini? Sok suci." Lah, yang menganiaya siapa? Ya, mami saya. Karena dulu kan saya nakal sekali, kakak-kakak saya, gitu toh. "Ngapain lu begitu? Sok-sokan lu, sok suci. Paling-paling lu bertahan berapa bulan sih ya kayak begini?" Saya masih ingat, ya, bisa aniaya fisik, saya nggak fisik ya, hinaan, bisa perampasan hak, ya, sakit penyakit bisa jadi salib, fisik atau mental, fitnah, pengkhianatan, kematian, dan lain-lainnya. Saya masih ingat ketika saya diejek dalam tanda kutip oleh keluarga saya, maaf waktu itu persis makan bersama. Dia ngomong, "Kamu beta paling-paling bertahan berapa lama sih yang sok suci ini?" Tapi waktu itu ya, puji Tuhan, saya timbul iman. Saya berkata demikian, "Kamu bisa menghina saya, gitu. Saya bisa ngejek saya. Tapi ingat, satu saat kamu akan seperti saya." Terbukti, seluruh keluarga saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sampai pada generasi generasi kami, dan keponakan dan anak-anak saya. Mereka menerima kasih karunia, pertobatan, keselamatan. Amin. Karena waktu itu ketika saya disalib, timbul perkataan iman. Semua yang di sini akan percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat Abalov, bagaimana kita menang atas salib, menang atas penderitaan, aniaya, ya, menang atas tadi sakit penyakit. Nah, salib itu kan banyak tadi ya, bisa berupa pengkhianatan, fitnah dan lain-lainnya. Ya, yang pertama, kita menang dari salib ketika kita tahu, mempunyai teladan kehidupan menang atas salib. Siapa itu? Tuhan Yesus. Bayangkan lu, Tuhan Yesus itu raja. Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi, alam semesta. Seharusnya kalau dia mau menyelamatkan manusia, ya diselamatkan aja tanpa salib. Kelihatannya bisa nggak? Ya bisa loh, Maha Kuasa, Maha Pencipta. Tapi kenapa melalui salib? Selain untuk menunjukkan kasih yang luar biasa, Maha Kasih, selain dia menunjukkan Maha Setia, Maha Pengampun, betul. Tapi ada satu hal yang saya bisa tangkap. Karena Tuhan Yesus mendemonstrasikan gaya hidup salib, supaya kita mengikuti teladannya. Ada teladannya, yaitu Tuhan Yesus. Paulus pernah berkata, yang kukendaki adalah mengenal dia dan persekutuan dalam kebangkitannya dan penderitaannya, dalam kematiannya. Wih, keren tuh. Jadi kalau hari ini kau sedang mengalami salib, pengkhianatan, fitnah, apapun namanya, ingat Tuhan Yesus mengalami. Tuhan Yesus pernah mengalami pengkhianatan dan Yudas. Dia pernah mengalami hinaan, cemooh dari kaum para imam, Farisi. Ayo, Tuhan Yesus sih nggak pernah sakit sih, ya nggak pernah mengalami sakit. Tapi dia menyembuhkan sakit. Dia pernah hatinya disakiti, menurut saya, dikhianati ya sakit ya. Dia pernah berkata, kalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku, ada satu pergumulan, ketidaknyamanan. Tuhan Yesus pernah mengalami. Pernahkah kita berdoa sampai mengeluarkan darah? Mana? Saya pernah punya paman, kuku dari kakak dari mami saya. Ketika dia meninggal, benar,
Saya mendoakan dia. Waktu itu saya lihat dia maaf ya, saya tidak sebut dia itu aktif di gereja. Tapi ketika dia meninggal dalam itu, dia ada sedikit gelisah. Saya lihat mungkin ada ketakutan. Kemudian saya lihat kenapa di pembuluh darahnya itu keluar bentol-bentol merah. Waktu itu Tuhan memberikan nikmat. Saya berkata pada kuku saya, yuk kita berdoa supaya ada damai sejahtera. Saya nggak tahu. Tapi ketika saya melihat bentol merah itu, Tuhan ingatkan peristiwa Tuhan Yesus situasi dalam kondisi tertekan di Getsemani, dia berdoa. Tentu saya berdoa sama kuku. Dia sudah terima Tuhan Yesus, dia mengasihi Tuhan, dia yang membawa keluarga mami saya kenal Tuhan, nenek saya dan nenek saya mendoakan kami, akhirnya kami bertobat. Jadi ketika kami berdoa, selesai berdoa, dia tenang. Saya masih ingat, tiba-tiba saya lihat merah-merahnya berkurang. Saya ingin mengingatkan, hari ini ingat ada teladan Tuhan Yesus. Dia pernah mengalami situasi yang sulit. Waktu di kayu salib dia mengalami penderitaan yang mengerikan. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian ingin tahu tentang apa itu penderitaan di kayu salib, Google aja, Mbah Google menjawab. Ya, kita punya teladan siapa? Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, tidak salah, ya, hidupnya kudus, hidupnya benar. Ternyata mengalami penderitaan yang paling mengerikan. Penderitaan paling mengerikan apa? Ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Perpisahan, persekutuan dengan Tuhan. Saya kira itu penderitaan yang paling mengerikan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang salib? Yang kedua, tadi saya katakan, pastikan ketika kita mengalami salib bukan karena dosa, kesalahan, kelalaian, kebodohan, atau kebebalan kita. Banyak orang kenapa mengalami salib, ketika dia mengalami salib, dipikir salib, ternyata bukan salib. Ya, ada orang berkata, wah saya lagi ngalami salib nih Pak Beta, kenapa? Dipecat oleh atasan saya atau bos saya. Kenapa? Ya karena saya menjadi orang Kristen, karena saya percaya. Ternyata punya selidik, ketika dia dipecat, ketika dia mungkin dirumahkan. Pertama, karena ternyata dia tidak disiplin. Banyak pelanggaran di kantornya. Atau mungkin dia berkata, saya mengalami situasi ini, ternyata karena COVID banyak orang dirumahkan. Dia berpikir itu salib. Tidak, itu namanya bencana nasional, bukan salib. Walaupun mungkin ya maaf kata, itu bisa dalam koridor itu salib. Tapi karena situasi. Nah, saya ingin mengatakan salib bukan karena kebodohan dan kelalaian. Maaf, ada ibu-ibu berkata, wah saya mengalami salib, anak saya dipanggil Tuhan meninggal. Kenapa? Oh, saya mengalami situasi itu. Ternyata ketika dia menjaga anaknya tidak dijaga, mungkin tidak divaksin, mungkin tidak mengalami imunisasi, sehingga badannya rapuh. Dipanggil Tuhan secara terpaksa menurut saya. Bapak Ibu, salib itu bukan karena kesalahan juga. Ada orang berkata, saya mengalami salib Pak Beta. Salib apa? Oh, saya ditinggalkan pacar saya. Kenapa? Ditinggalkan calon istri saya atau calon suami saya. Kenapa? Salib Pak. Karena saya selalu banyak melayani Tuhan. Sungguh-sungguh ternyata punya usut. Ternyata maaf kata, nggak pernah memberikan waktu buat calon istri atau calon suaminya. Ya. Tidak ada waktu berkomunikasi, tidak ada waktu untuk duduk sama-sama memikirkan rumah tangga apa yang dibangun. Maaf Bapak Ibu saudara sekalian, itu bukan salib. Itu kelalaian, kebodohan kita. Clear ya? Jadi yang namanya salib itu hati-hati loh. Pastikan bukan karena itu. Ketiga, nah kita mesti ingat. Salib ketika kita mengalami penderitaan, sakit, penyakit, supaya kita nggak salah ya. Salib itu bisa sakit penyakit ya, hinaan, perampasan, fitnah, pengkhianatan, bahkan sampai kematian. Kalau kita sedang mengalami salib bukan karena dosa, kelalaian, kita tahu karena itu. Saya ingin mengingatkan, lihat hasil akhir dari proses itu. Kalau kita sedang mengalami situasi itu, mari kita bayangkan, apa yang saya bisa lihat dengan peristiwa itu. Ya. Apa yang kita bisa lihat dari peristiwa itu? Contoh yang paling real, kami sedang berjuang dengan kondisi bisa lihat Pak Ferdinand dan Bu Mata yang syuting saya Pak Ferdinand. Kira-kira kita punya proses yang sama ya Pak Ferdinand ya. Pak Ferdinand berjuang dengan kondisi Raymond.
dengan proses yang mungkin Pak Ferdinand lebih berat saya kira. Kami berjuang dengan kondisi Abel, dengan emosi yang hari ini melanjutkan kesaksian 3 minggu lalu yang tidak mudah. Tapi kami selalu percaya bahwa kehidupan Abel akan menjadi berkat. Nah, kemarin saya bercerita tentang proses dia ya, bagaimana bisa mengalami comorbid mental health, bisa mengalami macam-macam. Sampai sekarang Pak Beta bisa putus asa nggak? Bisa ngeri nggak Pak Beta? Bisa takut nggak? Bisa putus harapan dengan baik-baik Jemaat Apollo Bali khususnya? Bisa, BISA. Kadang-kadang wes gimana ngeri-ngeri sedap gitu loh. Tapi selalu kami berdoa melihat hasil akhir. Kenapa hasil akhir? Kami selalu percaya bahwa Abel mau dipakai Tuhan untuk orang-orang kebutuhan khusus. Bahwa Abel punya tujuan hidup supaya dia menjadi berkat buat orang kebutuhan khusus. Bahwa dia ingin dipakai ketika dia mendoakan orang. Bahwa dia akan dipakai ketika dia berinteraksi dengan orang. Walaupun sekarang tidak ada temannya. Wah, itu Pak Beta, itu kan menyangkali keadaan. Bukan menyangkali keadaan. Itu yang namanya pengharapan. Itu yang ditambah dengan iman. Melihat hasil akhir dari kehidupan anak kami. Kami mendoakan setiap hari. Kami memberkati setiap hari. Tidak ada hari tidak kami lakukan. Tapi di dalam proses itu kami melihat hasil akhir. Saya masih ingat ketika saya kuliah itu kan ngeri-ngeri sedap dengan pelajaran tertentu ya. Tapi setiap saya kuliah saya ingatkan, saya ngalami kuliah, tapi saya percaya kalau saya tekun aja, saya percaya aja pasti saya akan lulus. Dan kalau saya lulus pasti saya akan jadi punya titel ya. Waktu itu saya sekolah komputer, ada bagian yang kadang-kadang saya putus asa. Kenapa? Saya nggak kuliah tuh 2 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi otaknya agak kayak otak udang dikit, agak beku dikit, nggak encer katanya ya. Tapi saya ingat ketika mengalami kesulitan, saya berkata Tuhan ini tidak sanggup saya kuliah. Sama ketika saya mengalami dengan proses pekerjaan, pelayanan. Ada kalanya kita mengalami situasi yang stuck. Situasi yang kelihatannya nabrak dinding, tak bisa lagi. Tapi ketika kita melihat hasil akhirnya, kira-kira dengan proses ini apa yang Tuhan ajar? Apa yang Tuhan ingatkan? Apa yang Tuhan ingin saya nanti kalau saya menyelesaikan proses ini, saya bisa bersaksi apa? Nah, kan beda kan? Kita mempunyai pengharapan, kita punya iman. Pastikan lihat hasil akhir. Pastikan kita punya kata lain pengharapan, punya iman dalam proses ini. Ketika kita melihat proses akhir dari hidup, akhir dari sebuah proses, end proses. Nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang proses ini. Kita akan punya pengharapan. Ingat, ketika kita mengalami kesulitan, yang dibutuhkan apa? Pengharapan. Karena pengharapan adalah kekuatan. Ya, jika kita kehilangan hati kita kehilangan hati kita, kecilah kekuatan katanya. Kenapa? Kita akan melihat sesuatu yang besar. Yang terakhir yang saya ingin ingatkan pada setiap kita. Tadi saya katakan bahwa penderitaan itu pasti berakhir, dan saya tambahkan lagi mesti ada pengharapan. 2 hal ini saya ingin sambung. Ingat bahwa proses penderitaan kita itu adalah kemenangan iman. Kemenangan iman. Ketika kita bisa melihat bahwa penderitaan ini akan berakhir, kemudian kita punya hal yang kita bisa lihat dari proses situasi yang sulit dari Abel misalnya. Saya sedang berpikir, saya sedang merenungkan bagaimana dia nanti bertemu dengan orang-orang yang punya problem yang sama. Adik-adik autis dia. Bagaimana dia bisa bercerita tentang itu. Hari ini sekolah kita Tunas Bangsa, baik yang di Jakarta maupun di Bali, sudah menjadi berkat yang luar biasa. Tahukah Bapak Ibu, kita ini banyak perjuangan waktu itu. Berdarah-darah, ya kalau saya sebut. Kita pernah mengalami yang namanya tidak punya uang, mengalami kesulitan. Kita mengalami situasi yang maksud saya di tengah-tengah tanda arti gini, memalukan. Kami pernah membangun
itu tidak ada duitnya, ditagih sama kontraktornya, ya itu kan kadang-kadang ada kebodohan kelalaian kita ya. Aduh, ya ternyata tidak sesuai ya dengan yang jadi pengharapan kita. Tapi puji Tuhan ketika kami menghadapi, bukan karena dosa loh ya, bukan kita mau korupsi, kita mau melalaikan, tidak. Ada kesalahan bisa terjadi dalam arti apa? Kita sudah berusaha, ternyata bisa kelihatannya kita nggak bisa mencukupi pembayaran dan sebagainya. Malu, tapi saya ingat di situ Tuhan bekerja. Justru kami ketika terbuka berkata-kata kepada penagih kontraktor waktu itu, justru mereka bisa mengerti. Bahkan mereka mendorong kami, menguatkan kami. Bukankah itu aneh? Nah, yang ingin saya sampaikan, lihat akhir dari proses yang sedang kau alami. Membayangkan engkau bisa bersaksi, membayangkan engkau bisa bercerita tentang Tuhan. Membayangkan kau bisa bersaksi tentang iman, bersaksi tentang kemenangan. Amin. Ingat, tidak ada kemenangan tanpa sakit, tanpa salib. There is no gain without pain. Saya berharap kita bisa mengerti kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami yang namanya salib, yang namanya penderitaan, yang namanya pengkhianatan. Ingat, ketika kita ingin menjadi kuat, menjadi berdampak, semakin kuat, semakin berdampak, kita tidak lepas dari situasi yang sulit. Bukan karena dosa kita, bukan karena kesalahan kita, tapi Tuhan izinkan kita mengalami. Saya katakan Tuhan izinkan kita mengalami salib. Dan ketika kita mengalami itu, saya berharap kita bisa mempraktekkan. Melihat teladan Yesus yang sudah dilakukan buat kita, pastikan salib itu bukan dosa kita. Kita percaya bahwa penderitaan itu selalu berakhir. Yang ketiga, kita melihat hasil proses itu. Nah, lihat hasil akhirnya. Bayangkan itu. Sebentar lagi kita akan ada diskusi kelompok, ada beberapa pertanyaan, ada 3 atau 4 pertanyaan, diskusikan. Dan saling doakan yang terakhir ya. Ada 3 pertanyaan dan saling doakan. Saya percaya ini akan menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh belajar tentang semakin kuat, semakin berdampak melalui gaya hidup salib, melalui gaya hidup kerajaan Allah, melalui gaya hidup Tuhan Yesus sendiri, yaitu penderitaan. Bukan penderitaan sembarang penderitaan, bukan penderitaan karena dosa, kelalaian, kebodohan, tapi karena Allah mengizinkan supaya kami bisa mengikuti teladan Yesus, supaya kami bisa punya pengharapan, punya iman. Dan iman pengharapan itu membuat kami bisa bercerita tentang kerajaan Allah, mendatangkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Jemaat yang mengalami situasi yang sulit, pribadi-pribadi, keluarga, komunitas yang mengalami situasi yang sulit, anakmu menguatkan, meneguhkan, anakmu berdoa, ada kasih karunia, ada kekuatan, hati mereka tetap terjaga untuk bisa melihat Allah yang bekerja. Mereka bisa melihat hasil akhir dari proses ini untuk kemuliaan Allah. Kuatkan dan teguhkan anak-anakmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat ini, berkat secara rohani, haus lapar akan firman Allah. Berkat secara jiwani, damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Berkat secara jasmani, baik itu kesehatan, baik itu keuangan. Berkat ini engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.